Till you break down. Break down. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kebahasaan dan jenis-jenis pada teks prosedur. Ada cara melakukan, cara membuat, dan cara memandu atau cara menggunakan, ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang struktur teks prosedur, dimana kita kemarin sudah mencatat struktur teks prosedur itu. Yang pertama terdiri dari tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Nah, ada juga yang tidak menggunakan alat, bahan dan alat, ya. Ada tidak menggunakan bahan dan alat seperti contoh di buku ini, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, dalam ini tujuan dari teks prosedur itu adalah cara melakukan. Jadi tidak ada namanya bahan dan alat kecuali cara membuat, ya. Seperti ini, cara membuat bubur Manado. Nah, yang akan kita bahas itu tentang struktur-struktur pada teks prosedur dan perbedaan dari kedua teks prosedur ini. Nah, jadi yang pertama, struktur teks prosedur yaitu tujuan, cara membuat bubur Manado. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang tujuan itu. Jadi dalam tujuan ini dibuat menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Nah, pada bagian ini si penulis atau pembuat teks prosedur ini mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan menghindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu yang lama. Pilihan kata yang tepat, menarik, dapat membuat seseorang lebih tertarik terhadap teks prosedur kita. Contoh, misalkan kata yang digunakan dalam proses tujuan itu adalah mudah dibuat atau dilakukan, cepat, bermanfaat, indah atau murah, lezat, bergizi untuk makanan, dan menyehatkan, bisa saja. Contoh di sini, menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, jadi di situ disebutkan keunggulan dari bubur Manado ini, dan keunggulannya kita bisa lihat dari gizinya, dari tekstur buburnya, ya. Kemudian pasti yang tentunya super sehat itu. Oke, lanjut ke bahan dan alat. Nah, untuk bahan dan alat, ya, bahan dan alat memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Lihat garis bawahi ukuran yang akurat. Nah, dalam bahan-bahan tersebut ada namanya 400 gram nasi merah, 200 gram 200 singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu. Nah, itu ada kalimat perintah, ya, di alat dan bahan, nanti dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Karena kenapa? Biasa kan kita lihat ada 400 gram nasi merah saja atau 2 sendok gula, ya. Kemudian ada 1 sendok teh makan garam misalkan, ya. Nah, kalau di situ ada namanya misal 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, dan rajang kasar. Nah, di sana sudah ada kata-kata perintah yang harus langsung dilaksanakan, ya. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Nah, jadi untuk bahan dan alat itu harus selengkap-lengkapnya dan secara akurat ukuran bahan-bahannya, ya. Tidak boleh kurang, karena kalau kurang kan pasti makanan atau yang dibuat itu akan kurang rasanya atau tidak enak, ya. Paham, ya, dalam langkah-langkah bahan dan alat. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah. Untuk langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jika panduan untuk
melakukan biasanya berisi langkah-langkah melakukan sesuatu ya. Nah, kalau ini kan cara membuat, dan urutan langkah itu harus secara rinci dan bertahap. Nah, di dalam langkah-langkah memiliki kalimat-kalimat perintah ya, ataupun kalimat saran. Contoh nanti kita akan jelaskan pertemuan selanjutnya juga ya. Nah, yang pertama, didihkan air, kemudian masukkan berurutan nasi merah. Nah, di sana sudah ada kata perintah dan kata saran. Nah, contohnya didihkan air itu merupakan kata perintah. Masukkan berurutan nasi merah. Nah, di sana ada kata perintah dan kata saran. Kita disuruh memasukkan nasi merah secara berurutan. Nah, kata sarannya itu adalah kata berurutan, karena kalau tidak berurutan kan bukan disarankan ya, jadi itu disebut dengan kata saran. Ada lagi kata saran di nomor 1 itu, langkah 1, aduk sampai bubur mengental. Nah, ada lagi kan, aduk sampai bubur mengental. Oke, paham ya langkah-langkah itu dalam teks prosedur bisa disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Ataupun yang kedua, jenis yang kedua, dalam bentuk penomoran ya, pada setiap langkah dengan urutan ke bawah ini. Nah, ini 1, 2, dan 3 ya, dan seterusnya. Oke, paham ya? Menyatakan waktu, kemudian ketika, sebelum, sementara, sesudah itu kata-kata penghubung pada langkah-langkah ya. Kalau kita menyatakan waktu menggunakan kemudian, ketika, sebelum, sementara. Kemudian menyatakan tujuan supaya, untuk, agar. Nah, supaya, koma, untuk, agar. Contoh, misalkan kita memanggang ya, untuk mencapai hasil terbaik, pangganglah dengan menggunakan api kecil sekitar 10 menit. Nah, itu menyatakan tujuan. Kemudian menyatakan urutan tadi, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Oke, paham ya tentang langkah-langkah dan kalimat perintah, saran, larangan itu terdapat dalam langkah-langkah. Perintah, contoh kata-kata kalimat perintah, lakukan ini, lakukan itu. Dengan saran tadi seperti Bapak bilang. Kemudian peringatan, hindari, jangan lakukan ya. Kemudian konjungsi kata sambung ya, atau kata urutan per langkah-langkah. Nah, konjungsi ini harus tepat. Harus pertama, kedua, kemudian berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini, atau setelah melakukan itu ya. Itu kata-katanya, contoh kata-kata. Dan untuk memberi batasan digunakan konjungsi, contoh sampai, hingga, diaduk terus ya. Itu contohnya. Oke, paham untuk langkah-langkah ya. Kemudian penutup atau kesimpulan. Nah, penutup ini, cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulangi kembali dengan kata yang lain atau sinonim, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan hal tersebut. Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Contohnya ini, ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Kuenya lezat dan siap dinikmati. Tidak serumit yang kita bayangkan, ternyata mudah bukan menjaga kesehatan sambil bekerja. Dengan senam ringan, hidup sehat tetap bisa diusahakan dengan tengah pekerjaan yang padat. Kemudian sederhana, mudah dibuat atau dilakukan, tidak memakan waktu, dengan cepat, atraktif, bagus, cantik, indah, unik, ekonomis, hemat, tidak mahal, murah, menyenangkan, mengasihkan, ataupun sesuai dengan selera dan lezat. Oke, itu ya untuk penutup. Contoh ini, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Oke, itu penutupnya. Ada keuntungan dan ucapan selamat. Biasanya yang paling penting itu ucapan selamat ya. Selamat menikmati, selamat mencoba, dan lain-lain. Itu. Oke, untuk
teks prosedur ya, cara membuat. Kemudian kalau cara melakukan, kalau di dalam cara melakukan untuk bagian tujuan, biasanya pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan memotivasi, atau juga bisa kita bilang menuliskan di dalam tujuan itu manfaat dari apa yang kita lakukan ya. Itu adalah contoh teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Nah, itu semuanya kata pengantar untuk kita akan melakukan mencuci tangan. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus penyakit corona seperti kita sekarang ini pertama kali bisa berasal dari tangan kita sendiri yang tanpa sadar telah memegang sesuatu yang kotor ya. Tuh. Apabila kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar, berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Itu langkah-langkahnya, berisi urutan angka dari 1 sampai 10 ya. Semuanya harus dilakukan berurutan. Dan di sana terdapat kalimat perintah dan kalimat saran. Kalimat saran ya. Paham kan kalimat saran? Nah, ini kalimat saran nomor 2 misalkan. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain sehingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Jadi kalimat perintahnya itu adalah gosoklah telapak tangan, kemudian diikuti dengan kalimat saran dari secara perlahan sampai secara bergantian. Itu nomor 2 ini. Nah, dari secara perlahan sampai secara bergantian. Oke, paham ya? Bisa dipahami itu ya, perbedaan kalimat perintah dan kalimat saran. Dan penutupnya itu sama, boleh digunakan boleh tidak kalau dalam cara melakukan, tapi sebaiknya dipakai ya. Contoh simpel saja, dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar kita akan terhindar dari penyakit atau virus. Selamat menyongsong hidup sehat. Oke, itu saja. Oke, sampai di sini saja materi kita hari ini. Nanti tugasnya nanti akan Bapak kirim ke WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.